Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol yang masih berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Oke, kita langsung masuk saja pada. Nah, di bab 8 ini ada 3 materi. Yang pertama konsep VTP, yang kedua konfigurasi VTP, yang ketiga problem and solving revision number. Oke, kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu konsep VTP. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan gambar berikut yang di sini terdapat 9 switch, dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Dan untuk VTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Yang pertama ada server, yang kedua ada client, dan yang terakhir ada transparent. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga client. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 hanya di switch server. Maka yang akan terkonfigurasi secara client akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu jenis switch tersebut. Oke, untuk materi pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu konfigurasi VTP. Nah, perhatikan di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan menggunakan kabel automatically. Pada masing-masing switch itu juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini untuk kelima switch sudah terkonfigurasi terang. Jadi di sini kita langsung konfigurasikan VTP-nya. Nah, di sini kita masuk ke switch 1. Lalu di sini kita ketikkan VTP, enable consti. Lalu kita ketikkan VTP mode server. Kemudian kita ketikkan domain, misalkan di sini VTP domain octavia.com. Nah, setelah itu kita berikan password. Di sini contohnya saya akan memberikan password 123. Password 123. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan switch 2. Ketikkan VTP mode client, VTP domain octavia.com, lalu VTP password 123. Selanjutnya ke switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transparent. Nah, di sini kita gunakan perintah VTP mode transparent. Oke, selanjutnya di sini ketikkan VTP domain octavia.com. Lalu di sini ketikkan VTP password. Lalu switch 5.
Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 1. Lalu kita ketikkan di sini VLAN 2. Lalu di sini saya akan memberikan namanya yaitu A. Lalu exit. Kita buat VLAN 3. Namanya B. Lalu exit. Kemudian kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, bisa diperhatikan di sini VLAN 2 dan 3 sudah ada. Kemudian kita bisa cek pada klien yaitu switch 2. Nah, di sini kita bisa cek juga dengan do show VLAN brief. Nah, dapat diperhatikan di sini juga terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada di kedua pilihan tersebut. Namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan VLAN 3 yang ada di switch lain. Dan begitu switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, di sini kita bisa cek ke switch 4. Lalu di sini kita coba ketikkan do show VLAN brief. Nah, maka bisa diperhatikan untuk tampilannya ini masih default ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, kita lanjut materi yang ketiga yaitu problem and solving revision number. Nah, perhatikan di sini saya menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja 5 switch ini berada di gedung A, teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A, namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Lalu di sini saya akan ketikkan VTP mode server. Lalu ketikkan VTP domain octavia.com. Oke, kemudian di sini kita ketikkan VTP password 123. Jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN. Nah, di sini kita ketikkan VLAN 10, VLAN 2, VLAN. Akan cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian kita bisa cek pada do show VTP status. Perhatikan pada bagian configuration revision. Nah, ini teman-teman, di sini terdapat angka 9 teman-teman. Yang artinya kita telah mengkonfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A, di sini kita coba cek do show VTP status. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk configuration revision-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk menyambungkan kedua switch antara switch 6 dan switch 5 menggunakan kabel automatically. Lalu di sini kita akan konfigurasi terang di masing-masing switch.
Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasi VLAN hingga 10, sedangkan switch yang ada di gedung A itu hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan VLAN 3. Jumlah configuration diffusion yang lebih besar dari perannya sebagai VTP server, switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5. Show VLAN brief. Maka diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6 yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabel dari switch 5 ke switch 6. Kita tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Di sini masuk ke switch 6. Lalu kita ketikkan VLAN 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration diffusion-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, di sini kita coba do show VTP status. Oke, di sini configuration diffusion-nya adalah 14. Kita coba masuk ke switch 1. Lalu kita ketikkan do show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini di gedung A revolusinya adalah 9. Kita bisa ke switch 6. Sedangkan untuk switch 6 adalah ini 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara kita mengubah revolution number pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian kita cek lagi dengan do show VTP status. Maka di sini itu configuration revisionnya sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya agar bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Nah, di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatically dan kita konfigurasikan terang. Kita sambungkan dari switch 5 ke switch 6. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch 5. Lalu kita ketikkan di sini interface FA0/2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini setelah sudah di switch port mode terang, kita bisa ke switch 6. Lalu di sini kita ketikkan interface FA01 switch port mode terang.
Lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini setelah kita cek VLAN-nya hanya tersedia 10 saja, yaitu konfigurasi kedua, teman-teman. Jika kita cek pada VTP, kita coba cek do show VTP status. Maka untuk configuration diffusion-nya itu menjadi 9, teman-teman, bukan 0 lagi. Oke, untuk materi ketiga sudah selesai. Oke, kita sudah sampai di akhir bab 8. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.